Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi segala macam yang dilarangnya. Ketika melakukan kebaikan, melakukan suatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk bergembira. Dan ketika melakukan keburukan, kita diperintahkan untuk bersedih. Maka saat inilah kita bergembira karena berkumpul di antara majelis ilmu untuk mempelajari bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwal mu'min." Barang siapa yang merasa bergembira karena amal kebaikannya. Saat ini kita bergembira dan merasa berbahagia dan sedih karena amal keburukannya. Dan kita bersedih ketika kita jatuh ke dalam dosa dan maksiat, maka ia adalah seorang yang benar-benar beriman. Maka sudah barang tentulah kita bergembira di pertemuan kita kali ini. Terlebih insyaallah ta'ala kita akan mendengar dan menyimak pemaparan yang akan dijelaskan oleh kakak kelas Ummahat ya di kelas gym di pertemuan sore hari ini, yaitu dengan Ibu Maryanti yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ini bagian dari tugas yang disampaikan di kelas gym ya, yaitu dengan melaksanakan tugas turuku tadris ya, metodologi pengajaran yang akan disampaikan atau micro teaching yang akan disampaikan oleh Ibu Maryanti. Ya, ahlan wa sahlan kepada Ibu Maryanti. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kemudahan dalam melaksanakan ya yang namanya menuntut ilmu bahasa Arab. Dan mungkin kita akan mulai saja. Kepada Ummahat, mohon diperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Maryanti dengan memperkenalkan diri dan dari mana beliau nanti berasal, karena tak kenal maka tak sayang. Setidaknya kita berkenalan terlebih dahulu ya nanti dengan Ibu Maryanti dan memaparkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Maryanti. Setelah itu akan kita buat sesi tanya jawab ya. Dimohon kepada Ummahat untuk aktif bertanya ya di pertemuan sore hari ini. Ya, langsung saja kepada Ibu Maryanti ya, kepada beliau kami persilakan. Saya coba untuk menjadikan Ibu host terlebih dahulu ya. Ya, silakan Ibu, mau di-share mungkin silakan. Ya, Assalamualaikum Ummahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ummahat. Saya Maryanti atau Yanti dari kelas gym ya Ummahat. Saya domisili di Angkatan Jaya Baru. Kali ini saya ada tugas dari Ustadz untuk menyampaikan materi tentang domir Ummahat. Udah pernah dengar ya kata domir Ummahat ya? Belum.
Sebentar saya cari. Umahat sudah ada yang tahu domir apa umahat? Kita baru sampai di halaman 14. Oh, 14 ya. Jadi mungkin untuk dasar-dasarnya sudah tahu ya umahat ya. Domir. Baik, umahat untuk di layarnya sudah terlihat ya umahat ya. Sudah. Nah, Ana coba jelaskan ya umat. Sebelumnya mohon maaf kalau penyampaiannya tidak secanggih Ustaz ya, karena Ana juga masih belajar. Coba Ana jelaskan apa itu domir. Domir adalah kata ganti untuk orang atau benda yang tidak berakal, goiru akil. Nah, untuk domir ini ada dua jenis umahat. Pertama, domir munfasil, yaitu domir yang berdiri sendiri dan bisa di awal kalimat. Yang kedua, domir muttasil, domir yang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa di awal kalimat, atau domir yang menempel di kata lain. Nah, dari domir muttasil ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu domir barizun, domir yang nampak dalam kalimat. Yang kedua, domir mustatir, domir yang tidak nampak dalam kalimat. Dan domir mustatir ini terbagi menjadi dua lagi, jawazat, domir yang keberadaan zahirnya boleh ditampakkan, wujuban, domir yang keberadaannya wajib disembunyikan. Namun untuk penjelasan materi ini, akan tadi di domir munfasil saja umahat ya, karena domir munfasil nanti umahat mungkin di pelajaran kita bab-bab selanjutnya. Sudah tahu ya umahat ya, domir itu? Baru dengar. Ya. Iya, kata ganti untuk orang atau benda yang tidak berakal, goiru akil. Nah, untuk domir munfasil ini ada 3 bentuk ya umahat, yaitu untuk kata ganti orang ketiga atau goib, yaitu di sini sudah terlihat ya umat ya, untuk kata ganti orang ketiga atau goib. Nah, di situ ada huwa. Nah, kalau untuk kata huwa, humahum itu kan sudah pernah dengar ya umat ya. Apa? Belum, Untuk Bu. kata huwa, huma, hum. Belum. Ini untuk yang di Kita layar. mau nyampe ke situ, Bu. Oh, untuk yang di layar tapi terlihat nggak umahat ini? Lihat. Lihat. Domir. Untuk awal-awal pelajar kan sudah ya sama Ustadz, kayak misalkan huwa, holibun, misalnya seperti itu umahat. Baru pakai hada kalau nggak salah. Oh gitu. Baru haza, zalika, Ya, haza. Itu baru di pertanyaan ya. Oh gitu ya. Nah umahat. Ini mungkin nanti untuk sedikit penjelasan saja, nanti mungkin kalau nanti umahat sudah ketemu bab tentang domir, ini sudah ada bayangan sedikit ya umahat ya. Ya, baik. Iya. Untuk orang ketiga atau goib ini ada huwa, dia laki-laki, huma, dia 2 orang laki-laki, mereka laki-laki. Itu untuk muzakar. Umahat kan sudah tahu ya umahat ya, kalau untuk di bahasa Arab itu ada sifat yang benda bersifat muzakar dan benda bersifat mu'annas ya umahat ya. Ya, nah. Untuk yang mu'annasnya, kata ganti orang ketiga ini ada dia perempuan, huma, dia 2 orang perempuan, una, 2 orang perempuan. Nah, ini untuk kata ganti orang ketiga atau goib. Untuk kata ganti orang keduanya,
atau mukhatab. Ini ada anta, kamu laki-laki, antuma, kamu berdua laki-laki, antum, kalian laki-laki, yang digunakan untuk muzakkar. Lalu ada anti, dia, kamu perempuan, antuma, kamu dua orang perempuan, antuna, kalian perempuan. Ini untuk kata ganti orang kedua. Dan kemudian ada bentuk kata ganti untuk orang pertama atau mutakalim. Di sini ada ana, saya, dan nahnu, kami. Penggunaan untuk mutakalim ini, muzakkar dan muannats itu samanya tidak ada beda. Ana untuk mufradnya atau tunggal, nahnu untuk jamaknya. Jadi untuk jumlah domir munfasil di atas ada 14 ya ummahat, di mana di dalamnya ada 2 domir yang sama untuk muzakkar dan muannats, yaitu kata huma digunakan untuk dia 2 orang laki-laki dan dia 2 orang perempuan. Dan yang satunya lagi antuma digunakan untuk kalian 2 orang laki-laki dan kalian 2 orang perempuan. Nah, untuk domir munfasil ini jika digunakan untuk kata benda yang tidak berakal, maksudnya di luar orang, ini kan kita juga tahu ya kalau kata benda itu kita bedakan juga sifatnya muzakkar dan muannats. Ini hanya menggunakan domir huwa dan dia. Karena berikan contoh selanjutnya. Untuk yang ini terlihat ya ummahat ya. Untuk penggunaan domir munfasil ini contohnya seperti kalimat sederhana ini ummahat. Huwa thalibun. Dia laki-laki seorang pelajar. Di mana huwa itu untuk kata ganti orang laki-laki, kata ganti orang ketiga laki-laki. Nah, ini adalah bentuk kalimat mubtada khobar. Kalau mubtada khobar sudah belajar ya ummahat ya? Sudah. Untuk khobarnya mengikuti mubtadanya atau domirnya. Nah, seperti kalimat kedua, antuma tholibani. Kalian berdua adalah pelajar laki-laki. Nah, tholibani ini mengikuti bentuk domirnya, antuma. Nah, untuk contoh yang ketiga, antuna tholibatun. Ini bentuk jamak ya ummahat. Kalian perempuan adalah para pelajar. Dan seperti diketahui kalau bentuk tunggalnya, singalnya, itu tholibatun untuk muannats. Karena ini jamak, jadi tholibatun bentuk jamak. Nanti ummahat mungkin baru pelajari jamak sama tunggal mufrad di bab selanjutnya. Lalu contoh selanjutnya, nahnu tullabun. Kami adalah pelajar laki-laki. Nah, dan sedikit penjelasan untuk domir muttasil ummahat untuk pengetahuan saja. Di sini ada contoh hazihi sayyarati. Ini mobil saya. Di mana ya sukun di terakhir yang menempel di kata sayyarati itu adalah domir muttasil, pengganti dari domir munfasil anna. Nah, jadi domir muttasil ini digunakan biasanya untuk kata ganti kepunyaan. Jadi bukan hazihi sayyaratun anna. Jadi hazihi sayyarati. Ini mobil saya. Nah, untuk contoh kedua, haza baituna. Ini rumah kami. Di mana nah ini bentuk domir muttasil dari domir munfasil nahnu. Kata ganti kepunyaan dari nahnu. Ini rumah kami. Bentuknya jadi baituna. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ummahat? Ya.
Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan domir ya, meskipun mungkin ada yang belum kita bahas ya tentang domir ya. Sebagai perkenalan terkait dengan domir. Silakan Ummahat kalau ada yang mau ditanyakan, apa sih domir itu misalkan. Mohon disederhanakan kembali penjelasannya misalkan. Silakan saja Ummahat. Ini ada Ibu Andriana, Ibu Reni, Ibu Rosmanidar, ya. Ini Ibu Nurmala dan Ibu Sumidah, ya. Baru dengar ya kata domir ya, Ummahat? Iya, tadi cepat jadi nggak ngerti sama sekali. Iya. Cepat, ustazahnya cepat. Terlalu cepat, mungkin bisa disampaikan ke yang gurunya gitu ya, diulang lagi misalkan yang mana, ya. Untuk bagian mana Ummahat Yang mana? agak cepat itu? Mungkin karena memang masih agak baru ya Ummahat, jadi belum terlalu nangkep banget ya. Blank. Ya, baik. Terima kasih ya pada Ummahat, dan juga ada lagi yang mau disampaikan Ibu Marianti materinya? Cukup dari saya ini aja Pak. Oh ini ya, ya baik. Iya. Baik. Mungkin nanti ke depannya jika nanti ada praktek seperti ini lagi, yang harus disampaikan lebih disederhanakan lagi Ibu Marianti. Ya. Seperti pada kata domir, apa sih domir itu? Dari sudut pandang ibu-ibu yang biasa megang penggorengan gitu ya, jangan langsung teori ya. Kayaknya ini dalam banget gitu loh Bu. Iya, kata saya juga belum tahu kan ya pembahasan di kelas A sampai mana. Oh iya, ya. Kebetulan di kelas A baru sampai pelajar halaman 15 gitu ya. Jadi Ibu Marianti bisa mengetahui, oh ini belum pernah belajar domir nih. Kira-kira kalau belum pernah belajar domir ini seperti apa ya penjelasannya? Kan ini kan istilahnya membuka lembaran baru nih, ya, pembahasan baru, ya, seperti apa, ya. Nanti mungkin bisa mendengarkan materi yang Ana sampaikan sedikit nih, ya, Ibu Marianti, bisa dipahami insya Allah? Iya. Adapun untuk penyampaian sudah bagus, Ibu. Hanya saja sepertinya ya, apa namanya, bahasa yang digunakan saja nih yang harus diperhalus ya, dengan kata yang lebih sederhana, itu yang pertama. Terus yang kedua, sepertinya satu grup dengan Ibu Evi ya, so agak cepat ngomongnya. Iya. Nah, itu saja mungkin untuk koreksiannya apa yang tadi disampaikan. Tapi sudah bagus, materinya sudah mencukupi dari semuanya. Ya, kan apa yang ditugaskan ini bukan diperintahkan untuk apa namanya, mad'unya yang diajak bicara yaitu Ummahat di sini harus paham, nggak harus. Yang penting penyampaiannya itu bisa kita lihat dan itu bisa kita nilai seperti itu Ibu Marianti. Nah, terima kasih kepada Ibu Marianti. Ya, sedikit informasi, Ibu Marianti ini tinggalnya di Rangkapan Jaya di mana? Bukan, ini orang beda-beda nih. Nggak ada yang sedikit yang dari Depok. Oh iya. DDN Bu ya. Ada yang dari DDN nih. Oh gitu. Ibu siapa yang dari DDN? Saya di DDN di Ibu Rosmanidar. Ya, Ibu Rosmanidar nih dari DDN ya. Ada beberapa, tapi kan dengan ibu yang lain ya ada yang jauh juga seperti itu ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Marianti, sekali lagi kami ucapkan syukran wa jazakillah khairan atas kehadiran Ibu di kelas A ya. Nah, mungkin bisa dikembalikan hostnya kepada saya Ibu Marianti. Nah. Ya, baik. Ummahati fillah rahimakumullah. Apa yang tadi dijelaskan oleh Ibu Marianti saya ringkas di sini. Ya. Yang pertama, domir itu ada dua. Domir itu apa sih? Nah, padahal sudah jelas tadi tuh.
ya kata ganti orang atau makhluk yang tidak berakal. Ya, makhluk tidak berakal tuh batu, kucing, sapi, kan gitu ya. Artinya binatang, benda, makhluk Allah selain manusia. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan dia itu kan ditujukan untuk manusia kan begitu ya? Iya. Ya. Dia adalah Hamid. Dia adalah seekor kucing. Masuk nggak dalam pelajaran dalam tatanan bahasa Indonesia? Dia adalah seekor kucing. Masih masuk ya? Iya. Dia adalah sebuah bunga bunga mawar. Masuk nggak kira-kira dalam tatanan bahasa Indonesia? Enggak. Nggak masuk ya? Ya. Enggak. Biasanya dia itu makhluk hidup ya. Iya. Makhluk hidup yang bergerak. Padahal kan bunga juga makhluk hidup. Tapi dalam bahasa Indonesia ini agak rancu. Binatang dan manusia yang dianggap dia. Betul ya? Betul, Mahat? Iya. Iya. Tapi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab lebih terperinci. Dia itu bukan cuman untuk makhluk hidup yang berakal, bukan cuman manusia. Kalau bahasa kita ya bukan cuman manusia. Dia Hamid, dia kucing, dia batu. Bisa menggunakan kata dia untuk sebuah batu, sebuah lantai, sebuah benda mati. Bisa. Nah, itu disebut dengan domir. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, dia, kamu, mereka, kalian, kami, itu apa namanya? Kata apa dalam bahasa Indonesia? Ini orang Indonesia semua bukan ini, Umahan? Kata ganti orang. Hah? Kata ganti orang ya? Iya. Dalam bahasa Indonesia kan begitu ya kata ganti orang. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan bomir ditambahi makhluk hidup yang lainnya. Makhluk hidup yang lainnya. Baik itu benda dan lain sebagainya. Mobil, rumah itu pakainya dia juga bisa. Ya. Ya. Ini harus dirubah dulu nih mindset itu. Ya. Nah, jadi kita harus tahu ya, domir itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah kata ganti. Kata ganti. Ya. Apa tujuannya kata ganti? Untuk mempersingkat. Ya, agar lebih efisien. Pada suatu hari Muhammad pergi ke pasar, lalu Muhammad tambah lagi Muhammad, dia saja kan begitu ya. Lalu dia berbelanja ya dan lain sebagainya. Jadi kata ganti itu untuk menghemat dan memudahkan kita dalam membuat sebuah kalimat ya. Nah, itu disebut dengan domir. Dan domir itu ada yang sambung dan ada yang tidak bersambung. Ya. Ada domir namanya disebut dengan munfasilun. Istilahnya namanya munfasil. Domir ini adalah kata ganti yang dia berdiri sendiri. Seperti dia, kamu dalam bahasa Indonesia. Nah, yang satunya lagi namanya domir muttasilun. Kenapa disebut dengan muttasilun? Karena dia bersambung dengan kata sebelumnya. Contoh kayak kita. Ini buku aku atau bukuku? Buku bisa, buku aku bisa. Kalau buku aku bisa, bukuku bisa. Tapi dalam bahasa Arab nggak bisa. Harus satu. Bukuku. Buku aku salah. Ya. Ini pulpenmu. Pulpen ditambahkan mu. Disambung nggak itu dalam bahasa Indonesia? Iya. Disambung. Itu namanya mutasil dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab. Nah, itu dulu yang harus dipahami. Lalu setelah itu ya kata ganti yang berdiri sendiri, contohnya huwa. Nanti ada di pelajaran keempat, tenang saja. Kalau kita sudah selesai pelajaran yang ketiga ya, nanti pelajaran keempat ada kata huwa. Dalam Al-Qur'an banyak kok. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Ya. Huwa, ada kata huwa. Ya. Huwa itu artinya dia laki-laki. Dia laki-laki.
Karena di dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia tetap beda. Bedanya apa? Bedanya dia itu diperinci untuk laki-laki apa, untuk perempuan apa. Beda tuh. Huwa artinya dia laki-laki, kalau hiya adalah dia perempuan. Tapi kita bahas yang simpelnya dulu, huwa contohnya. Huwa hamidun. Artinya dia adalah apa? Hamid. Hamid. Hamid laki perempuan. Laki-laki. Laki-laki. Tadi sudah ditulis oleh Ibu Marianti ada 14 domir. Nah, kita nggak bahas semua 14 domir itu. Yang tadi dijelaskan itu totalnya ada 14 domir. Ya. Kata ganti itu ada 14 ya dalam bahasa Arab. Yang kita bahas contohnya huwa nih. Huwa artinya dia. Dia Hamid. Misalkan dia kucing. Apa bahasa Arab kucing? Kan sudah kita pelajari itu. Kucing. Nah, berarti apa? Huwa kitun. Iya. Ya, dia kucing. Nah, sama kan dengan hadza kitun. Cuman bedanya yang satu kata tunjuk, yang satu ini namanya kata ganti. Iya. Ya. Contoh lain ana. Paling gampang nih. Ana ini paling gampang. Apa bahasa artinya apa ana? Saya. Katanya bingung, tapi tahu artinya tanpa dijelaskan. Kan Ibu Marianti telah menjelaskan tadi tuh. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Ana nahnu itu urutannya di dalam domir. Ya, kita nggak perlu ngafalin karena belum waktunya. Ya, cukup mendengar dan menjelaskan beberapa domir saja, kata ganti yang biasa kita gunakan. Ana, saya Hamid. Saya adalah namanya Hamid. Ya, saya Zainab. Apa bahasa Arabnya? Ana Zainab. Ana Zainab. Mudah sekali toh. Masya Allah. Ya, nggak ada yang sulit Ummahat. Ya, berarti insya Allah mudah. Ya, fahimtunna insya Allah. Fahimna. Lalu ada domir namanya anta. Nah, apa artinya anta? Kamu untuk laki-laki. Kita sudah pernah belajar belum? Mudzakkar mu'annas sudah kan ya? Sudah mulai lupa sepertinya. Ada mudzakkar, ada mu'annas. Mudzakkar itu untuk laki-laki, mu'annas untuk perempuan. Kita ini kadang lupa istilahnya aja. Tapi intinya mah tahu. Namanya Said laki perempuan. Laki-laki, Said itu. Ya, mudzakkar. Anta Said. Kamu adalah Said. Ya. Punya anak namanya siapa di sini kan ada Ibu Nurmala ya, Ummu Aisyah. Ummu Aisyah berarti anaknya Aisyah, betul? Iya, betul. Iya, betul. Berarti anti Aisyah. Anti itu untuk kamu perempuan. Untuk kamu perempuan. Iya. Misalkan Ibu Nurmala ketemu dengan anaknya namanya Aisyah. Lalu mungkin anaknya lupa namanya dia sendiri gitu ya. Kita sampaikan anti Aisyah. Kamu adalah Aisyah, ya. Nggak boleh pakai anta karena anta itu untuk laki-laki. Laki-laki itu mudzakkar dan untuk perempuan namanya mu'annah. Nama istilahnya mu'annah. Ya. Anti Sa'idah. Sa'idah laki perempuan. Perempuan. Ada Sa'id, ada Sa'idah. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Domir munfasil. Fahimtuna insyaallah? Fahimna insyaallah. Contoh untuk benda. Nah, kita kan sudah pernah belajar mudzakkar mu'annas untuk benda. Baca dulu ya. Ya. Ciri-cirinya apa? Ada apa namanya nih?
Tak marbuto. Tak marbuto. Tak Berarti kalau marbuto. ada tak marbuto, bendanya namanya apa? Susunan apa namanya? Muzakkar apa muannas? Mu'annas. Mu'annas. Mu'annas, ya. Berarti kalau mu'annas pakainya ini nih, hiya. Iya. Hiya itu artinya dia perempuan. Hiya sayyaratun. Dia adalah Mobil. mobil. Bahasa Arabnya mobil sayyaratun. Ya. Kok agak aneh ya dalam bahasa Indonesia? Ya, memang demikian karena kita beda dengan bahasa Indonesia, ya. Lalu contohnya baitun, apa baitun? Rumah. 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 Ya, lihat ada tak marbutonya nggak? Ada. Oke. Nggak ada. Tak Nggak ada. marbuto itu bukan. Ya, ini namanya Enggak, nih tak enggak ada maftuha. marbutonya. Oh, yang pertama. Ini namanya tak maftuha. Maftuha itu terbuka, senyum dia. Ya, kalau tak marbuto dia terikat. Nah, yang terikat ini namanya tak marbuto. Syaratnya mu'annas harus yang tak marbuto. Tak maftuha tidak termasuk. Berarti baitun dia muzakkar apa mu'annas? Muzakkar. Zakar. Muzakkar. Berarti dia menggunakan kata hiya apa huwa? Huwa. Huwa. Huwa baitun. Dia adalah sebuah rumah. Gimana tuh? Tapi kok Ada- laki-laki? Ustaz? Ya? Kan rumah. Terus laki-laki. Bukan rumah jenis kelaminnya laki-laki, bukan. Kemarin kita sempat belajar bahwa muzakkar muannas itu ditinjau dari dua sisi. Yang pertama adalah dari gendernya, jenis kelaminnya. Yang kedua, kalau benda itu dinilai dari jenis susunannya. Setiap kata itu dia memiliki jenis susunannya. Ya, ciri-cirinya kalau dia muzakkar, dia tidak boleh ada tak marbutoh. Ya. Jadi susunannya harus mengikuti, susunannya pakai hiya, pakai anti, kalau buat perempuan, hadhihi, dan lain sebagainya. Kalau yang tidak ada tak marbutohnya, namanya susunan muzakkar. Bukan berarti rumahnya buat laki-laki, tapi jenis susunannya. Yang kita gunakan menggunakan susunan huwa, menggunakan susunan hadza baitun, kan begitu ya? Nah, itu Tapi nggak bukan- ada tuh. Ustaz, bukan berarti itu rumah kepunyaannya laki-laki gitu, bukan? Bukan, bukan. Berdasarkan Kalau susunan aja. Dari susunannya saja. Oh. Seperti Ini itu. udah jawab sebentar ya. Tak marbuto tadi muzakkar atau mu'annas Ustaz? Kalau ada tak marbutoh, mu'annas. Kalau tidak ada, berarti muzakkar. Itu saja ciri-ciri yang terlihat dulu. Kan kalau ketemu orang kan yang pertama kali apa fisiknya ya yang kita lihat. Kan nggak mungkin hatinya yang kita lihat. Yang tahu hati siapa? Allah, kan begitu ya. Jadi fisiknya dulu ada tak marbutohnya. Ada lagi gak ciri-ciri lain? Ada, cuman kita belum pelajari. Kita batasi yang ada tak marbutohnya dulu. Namanya susunan mu'annas. Bukan jenis kelaminnya mu'annas. Ya, kalau kita bahas tentang jenis kelamin biasanya nama orang, profesi, jenis binatang, contoh ya. Seperti itu. Fahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah ya. Lalu di sini ada yang namanya domir mutasil tadi ya. Nah, contohnya ini bukuku. Nah, ini bukuku itu hadza kitabi. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya, tidak perlu tahu cara mengetahuinya, nanti akan dibahas. Tapi yang harus dipahami adalah kitabi itu adalah ya kitabun ditambahkan ana. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan gampang ya. Buku saya, buku ditambahkan saya, begitu ya? Iya, buku ditambahkan saya. Buku kamu, buku ditambahkan kamu. Dalam bahasa Arab itu nggak boleh disambung-sambung begitu. Dia ada susunannya sendiri. Ya, kita tinggal cari kosakatanya saja, Ustadz. Misalkan buku, bahasa Arabnya kitabun.
saya, bahasa Arabnya ana. Oh, itu kitabun ana, bahasa Arabnya. Hadza kitabun ana, artinya ini buku saya. Nggak begitu. Ya, beda dengan bahasa Indonesia yang tinggal tempel menempel. Ya, kalau dalam bahasa Arab, ya ini buku saya menjadi hadza kitabi. Mungkin pernah mendengar ada salah satu perumahan yang rumahnya di Depok ya. Ada namanya Baiti Jannati. Pernah dengar? Iya. Enggak, Nggak pernah dengar. Ya, ini yang tinggalnya di Depok ya. Kalau tinggalnya di jauh nggak ketemu. Iya, seperti Saya Ibu di- Rosmanidar. Siapa yang tinggal di Depok? saya di Saya deh. Depok. Depok kan. Nah, di Sawangan ada ya namanya ada Baiti Jannati. Pernah dengar? belum sih. Belum ya? Belum. Kalau dari apa namanya Sawangan itu ke arah Bojong Sari, ya itu ada lewat perumahan Telaga Golf lewat lagi. Iya ada. Ya, Hilari. itu namanya Baiti Jannati. Ada tulisannya besar. Oh gitu ya. Rumahku, surgaku. Ya, itu sudah dipakai itu sama developer. Coba bayangkan. Ya, pelajaran domir sudah dipakai di developer ya perumahan ya seperti itu. Ini sekedar pengenalan ya, mutasil ini nanti ya akan ada di pembahasannya secara terperinci. Yang Ibu Marianti jelaskan ini domir munfasil. Sebenarnya yang disampaikan Ibu Marianti itu sudah bagus ya, tinggal bahasanya saja yang lebih disederhanakan karena kebanyakan di sini yang biasa memegang kompor dan juga penggorengan begitu ya, Umahat. Ya. Ada yang ingin ditanyakan, Umahat? Tentang pengayaan materi namanya domir. Berarti contohnya tadi huwa, anta, anti, iya itu ya Ustaz. Betul. Dan dia susunannya mubtada khobar. Ini mubtada, ini khobar. Dia sama dengan hadza baitun. Huwa baitun, hadza baitun. Nah, susunan mubtada khobar. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, tidak ada ya, insya Allah tidak ada yang ditanyakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, baru kita masuk ke pembahasan kita, ya terlebih dahulu. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Marianti. Apabila Ibu Marianti ada kegiatan lain, mungkin boleh melaksanakan kegiatan aktivitas lain. Tapi kalau mau mendengar, menjadi pendengar, boleh dipersilakan. Baik. Izin Ya. ya, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Ibu Marianti. Barakallahu fiki. Barakallah. Assalamualaikum Umahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Aina wasalna sampai halaman berapa kita Ummahat? Halaman 14 Ustaz. 14 ya, 14. Iya 14. Ya, ada di nomor 1 sampai nomor 10 suruh baca ya. Iya Ustaz. Ya, kita baca bersama-sama ya, Ummahat. Karena waktunya terbatas, kita baca dulu bersama-sama. Mungkin bisa dinyalakan mic-nya dan kita mulai dari nomor 1 ya, rakam wahid. Ya, silakan dibaca sama-sama. Wahid, isnan, talasa. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Perhatikan wal qalamu pendek ya. Walakola. Ya, diulangi ya. Wahid, isnan, talasa. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Wal qalamu. Ingat wal qalamu. Wal qalamu qadimun. Artinya apa, Umahat?
Kitab ini baru dan pena itu lama. Apa itu kitab? Bahasa Indonesianya bukan kitab itu. Buku. Iya, ya. Baru. Buku ini baru dan pena ini lama. Jadi dia ada makna tersirat ya di sini, boleh ini, boleh itu karena masih umum. Kalau kita artikan buku ini atau buku itu boleh ya, baru. Pena ini atau pena itu lama. Qadimun artinya lama, mohon dicatat Ummahat. Ya. Berikutnya rakam isnan, wahid isnan salasa. Al-himaru Saghirun wal hisanun kabirun. hisanun kabirun. Wal hisanu kabirun. Sahih. Artinya apa Ummahat? Keledai ini kecil dan kuda ini besar. Kuda ini besar. Kuda ini besar. Sahih. Saghirun kecil, kabirun besar. Dia adalah kosakata sifat ya. Kata sifat ya. Nah, himar tadi sudah pernah kita bahas ya, keledai kecil dan kuda besar. Rakam salasa. Wahid isnan salasa. Al-kursiyu maksurun. Artinya apa Ummahat? Kursi ini patah. Nah, kursi ini patah. Sahih. Maksurun ada di atas ya. Kosakatanya maksurun. Berikutnya rakam arba'ah. Wahid isnan salasa. Al-mindilun Wasihun. Ya, al-mindilu wasihun. Kata baru nih. Wasihun. Apa artinya Ummahat? Kotor. Tangan itu kotor. sapu tangan. Sapu tangan ini kotor. Ya. Nah, jadi bisa kita praktekkan ya. Misalkan ketemu meja misalkan. Al-maktabu wasihun. Ya, hadza wasihun. Ini kotor. Ya, bisa kita bilang atau kita sampaikan kepada anak kita ya, percakapan ini ya, wasihun. Berikutnya rakam khamsa, wahid isnan salasa. Baridun, bukan baridun tapi baridun, panjang. Baridun. Nah, artinya Air ini dingin. Air ini dingin. Sahih. Baridun. Catat, kata baridun artinya dingin. Zatnya ya yang dingin. Ya. Berikutnya rakam sita, wahid isnal salasa. Al-qamaru jamilun mumtaz. Artinya bulan ini indah. Nah, bulan ini indah. Ya, kapan bulan itu indah, Ummahat? Saat bulan Purnama. Purnama itu pertengahan bulan Hijriyah. Nah, itu bulan yang secara fisik. Tapi kalau bulan kalender nggak boleh pakai komarun. Dia harus menggunakan kata yang lain. Namanya adalah syahrun. Mohon dicatat. Syahrun, ada syahru Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, dalam ayat Al-Qur'an kan ya? Namanya syahru Safar. Syahru Rabiul Awal. Syahru Yanayir, Januari. Ya. Paham tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Rakam sab'ah, wahid isnan salasa. Itu Ba'idun, Masya Allah. Al-baitu qaribun, apa artinya? Qarib. Rumah ini dekat dan masjid ini jauh. Masjid jauh, sahih, ba'id. Ya, jangan sampai lupa, mohon dicatat nih, qarib, ba'id. Ya. Ngobrol sama anak misalkan dari rumah ke sekolah jauh nggak? Oh, qarib jiddan ya, dekat sekali. Ya, ba'id jauh ya.
Rakam 8, wahid isnan salasa. Al-Hafiru Waraku wal-waqfu Khafifun. 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 Nah. Apa artinya al-hajaru tsaqil wal waraqu khafif? batu Batu ini ini berat berat dan kertas dan kertas ini ini ringan. ringan. Warak itu artinya bisa dua ya, daun atau kertas. Ya, bisa daun, bisa kertas. Kalau kertas secara khusus bahasa Arabnya adalah kirtosun. Ya, jadi kertas itu adalah bahasa Arab tuh, dari bahasa Arab Ummahat. Kirtosun. Kirtosun. Ya. Kertas. Ya. Sakilun berat, jangan sampai lupa diingat-ingat ya. Bilang ke anaknya, nak, jangan makan banyak-banyak ya, nanti sakil. Ya. Sakil. Ya, sakil. Sakil itu artinya berat, nanti berat. Ya, maksudnya badannya berat ya. Seperti itu. Ya. Biasanya anaknya yang negur tuh ke uminya gitu ya. Biasanya gitu. Bukan uminya negur ke anaknya, gitu ya Ummahat. Kalau gemuk beda lagi ya Ustaz. Kalau gemuk apa bahasa Arabnya? Ini bukan maksud untuk menyindir, bukan Ummahat, mohon maaf. Ya. Nah, kita tulis ya di sini ya. Mudah-mudahan tidak digunakan untuk yang tidak-tidak. Saminun. Tahu ya, minyak samin. Iya. Kenapa disebut zait samin ya? Minyak samin ya, yang ada cap untanya itu, yang ada gambar untanya ya. Karena itu bikin gemuk. Lemak gitu. Ya. Ya. Samin ya. Amin. Jadi bilang, oh nanti kamu bisa samin ya. Jadi kita campur-campur dulu aja ke dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Karena nanti kalau sudah pelajar kelas gym udah mulai tuh ya, kata kerja dipakai, kosakata yang lebih banyak ya dibandingkan di kelas kita kelas A. Sekarang kita praktek perkata dulu aja, samin ya. Ketemu anak ya, biasanya sih bukan anak ya, anak yang negur uminya, umi jangan makan banyak-banyak nanti samin gitu ya, biasanya begitu. Atau ngomong ke abinya seperti itu, samin ya, samin. Paham tunan insyaallah. Berikutnya rakam tis'a, wahid isnan salasa. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Ya, artinya Susu ini panas. iya, susu ini panas ya. Naam. Itu bisa digunakan al-ma'u harun, bisa juga. Ya, jenis-jenis air ya. Jenis-jenis air, minuman ya, jenis-jenis minuman bisa kita gunakan. Ya. Nah, rakam asyara, wahid isnan salasa. Al-qamisu nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Mumtaz, Masya Allah. Apa artinya? Kemeja ini bersih. Bersih, nadhif ya. Masya Allah. Kalau punya anak namanya nadhif, biasanya ada tuh. Punya anak namanya nadhif ya. Itu doa ibunya, meskipun realitanya nggak demikian. Biasanya begitu ya. Nadhif ya. Jangan punya anak namanya wasih. Hati-hati. Apa? Wasihun ya, wasih kotor ya. Itu pernah terjadi, ada satu anak namanya Fatan, bukan Fathan ya, Fatan itu arti fitnah. Ada tuh tetangga saya namanya Fatan. Nah, itu mungkin
ditanyakan dulu fatan atau fathan. Beda tuh penulisannya. Fathan, kalau fathan itu kemenangan. Ya, keberhasilan. Kalau fatan itu fitnah-fitnah. Ya, nama anaknya siapa? Namanya Khosirin. Itu kan bahaya tuh. Khosirin tuh orang yang merugi. Kasihan punya anak tiap hari rugi gitu ya, khosirin. Kan ada dalam ayat Al-Qur'an, iya, ulaika humul khosirun, khosirin ya. Ya, tidak semua nama di dalam Al-Qur'an itu baik. Iblis ada dalam Al-Qur'an, Firaun ada dalam Al-Qur'an. Ya. Hati-hati dalam memberikan nama kepada buah hati kita ya, anak kita. Seperti itu. Paham tunan insyaallah? Paham, insyaallah. Ya. Ada yang ingin ditanyakan Ummahat? Apa namanya Ustaz? Apa namanya? Susunan kata dalam surat ini dari bahasa kecil suaranya coba dikencangkan Ummahat. Ibu susunan siapa? kata di dalam bahasa Arab Ustaz, lebih simpel penerangannya daripada bahasa Indonesia gitu ya. Penjelasannya maksudnya. Dan susunan kata di dalam bahasa Arab ini kan penjelasannya satu kata di bahasa Arab Indonesia itu bisa tiga apa sih namanya, 3 kata gitu ya. Oh ya, betul. Kalau dalam bahasa Indonesia kan banyak ya, ada 3 kata gitu ya. Begitu, kalau dalam bahasa Indonesia 2 kata udah mencukupi dari satu kalimat. Nah, bukan begitu, Ibu siapa? Ibu Sumida ya. Ini suaranya agak bentrok ini. Nggak masuk. Nah, Ibu siapa? Ibu Rosmanidar. Oh, Ibu Rosmanidar ya. Nah, ya bisa sudah terdengar. Gimana? Coba diulang pertanyaannya mungkin. Iya, pertanyaannya begini Ustaz. Di dalam bahasa Arab satu kata, contohnya Al-qalamu. Al-qamru jamilun. Itu kan bulan ini bulan. Oh, al-qamaru jamil. Iya, betul. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan penjelasannya lebih panjang gitu. Berarti bahasa Arab itu dibandingkan dengan bahasa Indonesia itu lebih simpel gitu ya. Oh, iya. Betul, Ibu. Ya. Lebih simpel. Harusnya lebih mudah dong. Katanya. Iya. Ya, simpel. Kosakatanya memang simpel, ya. Seperti tadi al-qamaru jamilun, ya. Artinya bulan ini atau bulan itu indah. Ya. Itu baru 2 kata tuh, Ummahat. Nah, ini ada yang lebih simpel lagi, anak kasih bocoran sedikit ya. Nanti ada di pelajaran yang selanjutnya. Ada namanya kata zahaba. Ada 3 kata ya. 3 huruf maksudnya. Nah, ini yang saya lingkari ya, dikotakan. Ada zahaba. Ada 3 kata. Ya. Artinya kalau di dalam bahasa Indonesia jadi 4 kata. Coba bayangkan. Ya. Ini ada 1, 2, 3. 3 huruf artinya dalam bahasa Indonesia adalah dia laki-laki telah pergi. Itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu miskin kosakata. Jadinya ciri-ciri bahasa yang sedikit kosakatanya ya, dalam satu kata itu diterjemahkan bisa lebih dari beberapa kalimat, beberapa kata ya, dalam satu kata. Ya. Kalau Ummahat pernah punya buku mushaf Al-Qur'an ya? Kan masing-masing punya ya Al-Qur'an ya, mushaf Al-Qur'an? Insya Allah punya. Insya Allah punya ya. Jangan sampai nggak punya, repot. Ya. Lebih banyak bahasa Arabnya apa terjemahannya? Terjemahannya. Ya. Kenapa demikian? Karena bahasa Arab itu sesimpel itu. Per hurufnya itu ada artinya. Ya. Sinonimnya ada banyak.
antonimnya ada banyak, Hmm. ya. Nah, itu namanya bahasa yang kaya dengan kosakata, ya. Makanya bahasa Arab itu bahasa yang paling simpel sebenarnya, paling simpel. Ya, Al-Quran itu kalau diterjemahkan itu bisa berkali-kali lipat. Ya, kalau di Al-Quran itu kan ada 114 surat, ada 6.600 sekian ayat, ya, ada 132.000 huruf, ya. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa 3-4 kali lipatnya, ya, ketebalannya. Saya punya terjemahan khusus, tulisannya terjemahan bahasa Arab aja, nggak ada Al-Qur'annya, nggak ada bahasa Arabnya. Itu lebih tebal ternyata, ya, dibandingkan per ayat dalam bahasa Arab seperti itu. Itu menunjukkan bahwa bahasa Arab itu simple dan kaya dengan kosakatanya seperti itu, Ummahat. Pahim tunna insyaallah. Ya. Sebelumnya di sini sudah ditunjuk atau belum ketua kelasnya, Ummahat? Belum ya. Saya khawatir Ibu Evi nanti terbebani, ya, kasihan. Ya, nanti untuk kelas A kita diskusikan ketua kelasnya untuk setiap pembelajaran. Setelah pembelajaran ini akan di-share daftar hadir, kehadiran, dan tugas di grup. Jadi nggak harus Ibu Evi terus, ya. Seperti itu. Bagaimana, sepakat insyaallah? Insyaallah. Siapa yang kira-kira bersedia menjadi Raisul Fasal, ketua kelas, Ummahat? Silakan. Di sini yang anaknya sedikit ada? Anaknya 1? Ada yang belum punya anak di sini? Saya anaknya udah menikah dua-duanya. Sudah menikah dua-duanya, Masya Allah. Berarti sudah sepuh nih, Masya Allah. Ya, Nabi pernah mengatakan al-barakah ma'a akabirihim. Keberkahan itu pada orang yang dituakan. Ya. Maka kita menghormati kepada Ibu Rosmanidar, semoga Allah berikan kesehatan, ya, diberikan keberkahan waktu dan keberkahan ilmu, ya. Khawatir, apakah Ibu Rosmanidar bersedia untuk menjadi ketua kelas atau yang lainnya? Gak apa-apa, kita terbuka dan tidak ada paksaan, ya, yang bersedia saja. Sini ada Ibu Andriana, Ibu Reni, Ibu Rosmanidar, Ibu Aini, Ibu Hanifah, Ibu Nurmala, Ibu Pipin, dan Ibu Sumida. Ya. Bagaimana, Ibu Rosmanidar? Suara terbanyak aja, Ustaz. Suara terbanyak. Tapi Ibu bersedia tidak? Karena takutnya nanti membuat Ibu pusing atau lain sebagainya, akan terbebani, ya. Kita tidak inginkan hal itu. Saya sih senang aja Ustaz untuk belajar. Iya, tapi kalau untuk mau mengajarin nanti itu kan maksudnya tugasnya apa aja gitu? Tugasnya ketua kelas itu tugasnya hanya mengabsen, ya. Mengabsen, ketidakhadiran nanti di WA grup, ya, seperti yang Ibu Evi biasa di-share. Jadi ada nama-nama dan checklist, ya, yang hadir hari ini siapa, dan memberikan informasi tugas hari ini. Karena kan yang tidak hadir nggak tahu gitu, ya, harus diinfokan kembali seperti itu. Itu saja. Ya, silakan. Kalau yang lain yang bersedia juga nggak masalah, Ustaz. Iya. Bagaimana, Ummahat? Setuju, ya, insya Allah, Ibu Rosmanidar? Setuju, ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Ummahat. Kita sudah sepakati Ibu Rosmanidar nanti yang akan
menjadi ketua kelas di kelas A ini. Ya, kami ucapkan jazakillah khairan kepada Ibu Rosmadidar yang telah bersedia menjadi ketua kelas. Ya, mungkin ini. Dan tugas untuk Ummahat pada pertemuan hari ini adalah bagian 3 di halaman 15. Ya, bagian 3 halaman 15 mohon dikerjakan. Ya, jawabannya sudah ada di situ, tinggal Ummahat tempel-tempel saja di titik-titik yang kosong. Pahim tunna insyaallah? Fahim. Fahimna insyaallah. Dan disetorkan seperti biasa ya. Seperti itu. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan kita kali ini. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khair.